Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamba Allah, jamaah Masjid Haji Ja'far Hanafiyah, Kampus Universitas Muhammadiyah Aceh yang dimuliakan oleh Allah. Pada pengajian pagi ini kita akan membahas tentang bagaimana berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua kita yang sudah berangkat. Berangkat, bukan berangkat haji ya, berangkat ke alam barzakh. Allah, orang tua itu Masya Allah. Kalau kita tiba-tiba nggak ada orang tua lagi, seperti ada kekosongan yang sangat panjang kita rasakan. Coba misalnya hari raya, kemana pulang? Ke kampung. Kampung itu apa? Ada orang tua. Nah, ada orang tua nggak ada lagi kampungnya. Kalau tidak ada orang tua nggak ada lagi kampung kita, kemana pulang? Nggak tahu kemana. Sudah. Orang tua itu simbol ukhuwah kita sesama saudara. Ketika nggak ada lagi orang tua, ada kemana pulang kita kemana? Hari raya pulang kemana? Orang ya kampung. Kenapa? Karena di kampungnya masih ada orang tua. Tapi kalau orang tua nggak ada lagi, kosong. Makanya ketika orang tua masih hidup kita jaga baik-baik. Ini kita orang tua kita masih hidup kita sia-siakan. Bang meninggal baru kehilangan. Nah, pernah seorang sahabat dia bilang kepada Rasulullah ini, ubayyuka alal hijrati wa jihadi abtaghi al ajra min Allah. Nah, dia bilang, wahai Rasulullah, aku berbaiat kepada engkau bahwa aku akan berhijrah dan berjihad ingin mendapatkan pahala. Ingin mendapatkan pahala dari Allah. Kemudian Rasulullah bertanya kepada orang ini, Fahal Fahal ala walidaika ahadun hayun. Fahal min walidaika ahadun hayun. Apa artinya? Apakah ada salah seorang orang tuamu masih hidup? Fahal min walidaika ahadun hayun. Apakah ada di antara salah satu saja orang tuamu masih hidup? Faqal, maka sahabatnya bilang, na'am ya Rasulullah, bal kilahuma, masih ada wahai Rasulullah, bahkan kedua orang tuaku masih ada. Ya, faqal, Nabi bilang lagi, fatabdaghi al-ajra min Allah, betul kamu ingin mencari pahala di sisi Allah? Qal,
Sahabat tadi itu bilang, "Na'am, betul wahai Rasulullah." Apa kata Nabi? "Farji' ila walidaika fa ahsin sahbutahuma." Maka kembalilah kepada orang tuamu, pergaulilah keduanya dengan baik. Masya Allah. Coba bayangkan kondisi hadis tadi. Ada seorang sahabat, dia berbaiat, berkomitmen ingin berhijrah dan berjihad bersama Rasulullah membela Islam. Tapi malah Rasulullah, sebaiknya kamu pulang mengurus orang tuamu, itu lebih besar pahalanya. Kalau memang ingin mencari pahala di sisi Allah, maka farji ila walidaika fa ahsin sahbutahuma. Maka kembalilah ke tempat orang tuamu, pergaulilah mereka dengan sangat baik. Itu lebih besar pahalanya tadi dari apa? Berhijrah dan berjihad. Nah, dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan begini, "Man ahabba ayyumadda lahu fi umrihi wa ayyuzada lahu fi rizqihi falyabarra walidayhi falyasir." Apa artinya? Kata Nabi, man ahabba, barang siapa yang ingin ayyumadda lahu fi umrihi, dipanjangkan umurnya, ya, wa ayyuzada lahu fi rizqihi, dan diluaskan rezekinya, falyabarra walidayhi, maka berbuat baiklah kepada orang tua, falyasir rahimahu, dan buat hubungan silaturahim yang sangat mulia dengan orang tua. Itu jika apa tadi? Jika ingin diluaskan rezeki, dia tidak ingin dipanjangkan umur dan diluaskan rezeki. Makanya kan dalam orang Aceh bilang apa? Nyan buka kamu mak kakalon papa. Papa itu apa maksudnya? Hancur bisnisnya, hancur kehidupannya. Yang buka kabak unci dalam bangkrutnya. Karena ternyata salah satu yang membuat kita itu luas rezeki kita karena berbakti kepada orang tua. Titipak mak tinggal bangkrut, hancur usaha kita, juga cepat mati kita, pendek umur kita. Ya, jadi durhaka pada orang tua itu akan menghancurkan rezeki kita. Sebaliknya kita berbakti kepada orang tua akan panjang umur dan luas rezeki. Ini riwayat hadis Imam Ahmad dan lainnya. Dalam riwayat yang lain, riwayat Ibnu Majah dan lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun da'awat, ada 3 doa. Salasun da'awatin, ada 3 doa. Da'awatin, salasun da'awatin, ada 3 doa. Yustajabu lahunna wala syakka fihinna. Ada 3 doa di mana Allah akan mengabulkan doa tersebut dan tidak ada keraguan sedikit pun pasti dikabulkan oleh Allah. Ya. Salatu da'awatin yustajabu lahunna wala syakka fihinna. Ada 3 doa di mana Allah akan mengabulkan doa tersebut dan tidak ada keraguan sedikit pun. Apa aja? Pertama, da'watu al-mazlumi, doa orang yang kita aniaya, tak tipak, tak caci maki, berdoa papa. Tanya sebagai atasan, kita ada di bawahan berdoa katanya habisnya. Kenapa? Itu langsung dikabulkan oleh Allah. Yang berkemampuannya, kemampuannya.
Walaupun mampu karena dia baju kuah belakang. Jadi ada 3 doa yang langsung Allah kabulkan, tidak ada keraguan sedikit pun Allah akan ijabah. Yang pertama tadi apa? Da'watul matlumi, doa orang yang terzalimi. Beda saya terzalimi itu. Habis. Yang kedua, wada'watul musafiri, artinya doa seorang musafir. Doa seorang musafir itu juga ternyata ijabah. Ternyata ijabah. Yang ketiga kata Nabi, wada'watul walidi. Wada'watul walidi liwaladihi. Apa artinya itu? Da'watul walidi, doa orang tua liwaladihi, kepada anaknya. Nah, doa orang tua kepada anaknya ternyata itu tanpa ijab. Apa? Doa itu sangat akan diijabah oleh Allah. Yustajabu lahunna. Doa salah satunya adalah yang terakhir itu doa orang tua kepada anaknya. Mustajabah. Nah, sekarang bagaimana orang tua berdoa kepada kita kalau kita anak durhaka? Bahkan doa terbaliknya. Dunia cikgu ngajar yang ngejak di Batu Bayu. Nah, kabehnya doa itu. Tapi sebaliknya kalau kita berbuat baik kepada orang tua kita berdoa, ya Allah, semoga orang tuaku sukses. Semoga semoga anakku sukses, semoga anakku menjadi anak yang saleh. Jadi ketika orang tua masih hidup, cara kita berbakti seperti itu. Kita urus sebaik mungkin. Itu lebih besar pahalanya dari hijrah, dari jihad, dan juga doa orang tua kita kepada kita. Itu mustajabah. Cuman masalahnya, bagaimana kalau orang tua kita sudah meninggal? Nah, apa yang kita lakukan? Ada orang karena berbakti kepada orang tua, dihiasinya kuburan dikasih bagus. Kalau dah pakomnan hayon tanda bakti lon kurunci, ya, dukuglah kuburan yang baik, mantap. Bila perlu taruh emas, mengkilat marmer. Ini keliru. Ini malah dilarang oleh Nabi. Kata Jabir bin Abdullah, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayjassasa al-qabri wa ayu'ada alaihi wa ayubna alaihi. Hadis riwayat Imam Muslim dan lainnya. Kata Jabir bin Abdullah, Rasulullah sangat tegas sangat melarang menghiasi kuburan, mengecat kuburan. Pokoknya apa saja yang kira-kira kuburan itu kita hiasi. Wa ayu'ada alaihi. Dan juga Nabi melarang duduk di atas kuburan. Nanti bejak bukur umat kita keing duduk umat natanahnya pun nanti duduk tak boleh. Wa yuna alaihi, dan juga Nabi melarang membuat bangunan apapun di kuburan. Bahkan dalam riwayat yang lain juga diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Jabir, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyutaba 'alal qabri syai'un. Nabi melarang menulis apapun di kuburan. Nyatanya kuburan tanya yang kan disalahgunakan. Kabeh tulis kabeh. Ya yang apa dajak dajak mana ada otorayong ya ada gila ya apa tak boleh mesti yang nyanyi bet nali. Kadang-kadang orang tanya sih orang yang mopok, saya heran saya. Katanya apa? Mungkinlah matinya inilah bentuk berbakti saya kepada orang tua. Nah, bukan di situ letak berbakti ketika masih hidup. Ada juga yang buat kenduri, berinfak. Ya, ini setelah orang tua saya meninggal, ini tanda saya berbakti. Saya sudah jadi orang kaya, maka saya ambillah uang saya berinfak atas nama orang tua. Kayak kurban atas nama orang tua. Mana boleh?
Kenapa? Bertentangan dengan surat Al-Munafiqun ayat 10. Bagaimana bunyi surah Al-Munafiqun ayat 10? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas shalihin. Berinfaklah oleh kalian. Berinfak dalam makna umum, apapun yang kita serahkan harta kita kepada orang lain termasuk kurban. Kan kita serahkan harta kita kepada orang lain. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut. Berinfaklah oleh kalian sebelum datang kematian, bukan setelah kematian. Sebelum min qabli ayatiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian. Fayaqula, kemudian orang yang sudah terlanjur mati, fayaqula, dia bilang begini, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya engkau bisa menunda kematianku sebentar saja. Mau ngapain? Kau ingin TikTok, kau ingin Facebook, kau ingin WA. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabbi, ya Tuhanku, seandainya engkau bisa menunda kematianku sebentar saja. Mau ngapain? Fa asaddaqa, aku ingin bersedekah. Karena ketika masih hidup enggak mau bersedekah. Fa asaddaqa wa aku minas shalihin, dan aku ingin menjadi orang yang beramal saleh. Kalau bisa sedekah kita diwakili oleh anak kita, ngapain ayat, untuk apa ayat ini? Nah, inilah kelirunya kita. Karena seluruh ulama fikih ijma'. Apa itu ijma'? Sepakat seluruh ulama fikih bahwa salah satu rukun seluruh amal itu adalah niat. Innamal a'malu. Nah, orang berniat itu ketika masih hidup. Ketika udah mati nggak ada niat. Makanya kalau ada misalnya orang sebelum mati dia sudah berniat, menyolon mati, ya, nyopat kamen kurban lun, yang menyolon mati cok peng lun 30 juta je ke masjid, itu baru jatuh. Nah, sebagai contoh begini, ada orang di dunia ini pelit klip putus belah hidungnya mata aja. Apa itu klip putus belah hidung? Saya juga sampai sekarang tak paham. Klip putus belah hidung. Mungkin belah hidung mentong waktu putus berfikiran dia lah, kau go. Tak mau bersedekah. Pelit sekali. Padahal hartanya miliaran. Hartanya miliaran. Ketika datang pengurus masjid, hai banyak lah berinfak lah baca kemudian hana utang. Peng-peng ke? Hanya nani yatim. Mana? Tiba-tiba mati dia. Oleh anaknya diambillah harta orang tua tadi yang miliaran tadi, hanya sumbangan urut ciklon ke masjid 30 juta. Nyo 30 juta untuk pesantrennya, untuk tuang yatim segala macam. Bisa enggak? Enggak bisa. Ketika hidup saja masih hidup enggak mau berinfak, apalagi sudah mati. Apalagi bertentangan dengan ayat tadi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas shalihin. Berinfaklah oleh kalian dari harta yang Allah berikan, dari rezeki yang Allah berikan sebelum datang kematian. Orang-orang yang sudah terlanjur mati, mereka mengatakan, ya Allah, seandainya engkau bisa menunda kematianku sebentar saja. Untuk apa? Ingin bersedekah. Kenapa? Sedekah enggak berlaku lagi jika walaupun dilakukan oleh anak sendiri. Kecuali nadar tadi, karena dia sudah bernadar, sudah berniat dia. Nah, makanya kan ada sahabat, ya Rasulullah, orang tuaku sudah meninggal dan aku yakin sekali dia itu ingin bersedekah. Rasulullah diberitahu oleh Allah, memang betul dia sudah berniat. Maka laksanakan. Beda kita dengan Nabi. Nabi itu ada informasi dari Allah. Tanyakan, memang mencilun niat bersedekah. Enggak bisa. Kita enggak ada kapasitas ilmu seperti itu. Nah, dah. Ini. Jadi enggak bisa. Termasuk kurban. Kecuali kalau masih hidup dia bilang nyoba untuk kurban atau untuk nyona penggon. Mak hanapeng, ayah hanapeng. Untuk menyolon mati,
Nyetulung kuban kilun tabahu, itu boleh. Kenapa? Dia sudah berniat. Ya, sudah. Ini untuk nyunapeng belum disisikan kecut. Karena syarat amal apa tadi? Niat. Dan niat itu orang yang masih hidup, bukan udah mati. Ini kadang-kadang almarhum pulang amal padahal nggak ada niat gitu. Nah, cuma kita terima aja namanya ini, terima aja. Belajar tolak pula, tidak beli kan. Almarhum terima aja. Salah. Nah, amin almarhum pulang terima aja. Cuma sebenarnya bukan seperti itu. Ketika masih itu, makanya pernah Rasulullah bercanda ya dengan beberapa sahabat. Kata Nabi, apakah kalian lebih mencintai harta kalian atau harta ahli waris kalian? Serempak para sahabat jawab, kami tentu mencintai harta kami ya Rasulullah. Enggak. Kalian sebenarnya lebih mencintai harta ahli waris kalian. Apa maksudnya ya Rasulullah? Harta kalian yang sesungguhnya, yang seberapa kalian infakkan di jalan Allah. Sementara harta yang kalian miliki sekarang, kalau kamu mati menjadi milik ahli waris. Jadi kalau kita punya uang 1 miliar, tapi kita hanya pernah berinfak tank berapa? 2 lebih. Ya yang 1000 itu uang kita yang sebenarnya, yang 909 juta itu sudah milik ahli waris. Nah inilah yang nggak difahami oleh orang. Ketika orang tua meninggal sibuk berinfak, buat kenduri nanti harapan. Kalau begitu Islam ini agama feodal, agama milik orang kaya. Orang miskin jangan coba-coba, nggak banyak pahala, karena nggak sanggup membiayai. Kita tanpa sadar sudah menjelek-jelekkan agama kita sendiri, seolah agama kita itu berpihak pada orang kaya. Nah kalau begitu bagaimana cara berbakti pada orang tua? Nah, ini yang terakhir. Karena tanda-tanda kehidupan. Yang terakhir, ada hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan lain-lainnya. Ada seorang sahabat dari Bani Salamah datang kepada Nabi. Dia bilang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal baqiya min birri abawayha syai'un abarrahuma, ya, ba'da mautihima. Wahai Rasulullah, apakah masih bisa aku perbuat untuk kedua orang tuaku yang sudah meninggal dunia? Nah, itu pertanyaan sahabat tadi. Apa pertanyaannya? Wahai Rasulullah, masih adakah cara aku berbuat baik kepada orang tuaku yang sudah meninggal? Faqat na'am, masih bisa, kata Nabi. Nah ini jawab dengan baik-baik. Ini yang menurut tuntunan, bukan menurut kebiasaan. Na'am, masih ada. Faqat, kemudian Nabi mengatakan, yang pertama kata Nabi, as-salatu alaihima, doakanlah kedua orang tuamu. Kan tadi kan sahabat tadi bertanya, ya Rasulullah, apakah masih ada hal-hal yang bisa aku perbuat untuk berbuat baik kepada orang tua? Yang pertama jawab Nabi apa? As-salatu alaihima, doakanlah kedua orang tuamu. Yang kedua kata Nabi, wal istighfaru lahuma, minta ampunlah kedua orang tuamu. Kedua ya. Yang pertama tadi apa? Doakan kedua orang tua. Nantinya hanya mendoa kepada orang tua. Adalah. Cuma doa itu yang sungguh-sungguh, nggak perlu irama. Allah nggak butuh irama. Ramana ini amin. Itu bukan seperti itu, sungguh-sungguh. Allahumma firli wa liwalidayya kama rabbayani shaghira. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan, dengan besar dengan penuh kan. Allahumma firli wa liwalidayya, seolah-olah hanya saja, hanya lisan saja, tanpa penghayatan, kering penghayatan. Bukan seperti itu doa. Allah nggak butuh irama. Jadi yang pertama apa? As-salatu alaihima, doakan kedua orang tuamu. Yang kedua, wal istighfaru lahum, minta ampunlah kepada orang tuamu.
Nah, kalau doa kan umum. Kalau yang kedua ini khusus minta ampun. Yang ketiga, wal infadu adihima min ba'dihima. Tunaikan janji orang tuamu ketika masih hidup. Wal infadu ahdihima ba'da bihima. Tunaikanlah janji orang tuamu setelah orang tuamu tiada. Contoh, misalnya ketika masih hidup, dia pernah ngomong, ya insyaAllah bu, belum bantu untuk Masjid Haji Ja'far Hanafiah 30 juta. Tapi tiba-tiba besoknya meninggal. Maka anak yang saleh itu dia penuhi janji orang tua. Walaupun ngompeng nama adalah, tapi ini janji orang tua. Ya, janji. Nah, makanya kan janji itu kan ada berbentuk wasiat, ya, ada berbentuk janji. Penuhi, anak yang saleh memenuhi janji orang tua. Yang berapa? Yang keempat, wasilaturrahim allati la tusalu illa bihima. Sambunglah tali silaturahim dengan seseorang di mana tali silaturahim itu tidak tersambung kecuali dengan kedua orang tuamu. Apa maksudnya? Contoh gini, ketika masih hidup orang tua kita pernah clash. Clash itu apa? Kon perang Iran Amerika. Ada clash, ada selisih lah, sampai ada dendam. Nah, sampai ada dendam. Kita tahu, kita datangi orang yang dendam pada orang tua kita. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, lun anu ti fulan, urang cik lun kamu meninggal. Mungkin dalam hubungan awak drone na tupeh nu kumu aku. Tersambung. Insyaallah tersambung. Insyaallah Hai tunggunya urang cik lun na utang. Tempo muah. Mabaduk mau utang. Kalau tu kita anak-anak pun ada, mana tu? Jadi dobel, maka bayar, bayar. Itu yang keberapa? Yang kelima, wa ikramu sadiqihima. Muliakanlah sahabat kedua orang tuamu. Muliakanlah sahabat kedua orang tuamu. Siapa saja kawan ayah kita, katanya jalin persaudaraan. Assalamualaikum, lun anu ti bulan. Ayah lun kanali, lun buku sahabat kurang cik lun, masya-Allah lu anggap lun saudara lun cik. Mana penyampaian enggak? Ini ada 5, cuma 5 ini kata Nabi yang masih kita bisa berbuat untuk orang tua kita yang telah meninggal. Lain-lain enggak ada, kenduri segala macam enggak ada. Infak enggak ada. Jadi jangan kita mengada-ngada. Inilah kajian kita pada subuh yang berbahagia ini. Tidak ada pertanyaan karena pertanyaan panjang lom. Qulu bi qouli hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.